Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tata nama alkena dan alkuna beserta sifat-sifatnya. Untuk alkena itu merupakan senyawa hidrokarbon yang mempunyai satu atau lebih ikatan rangkap dua antara dua atom karbonnya. Untuk rumus umumnya itu ada CnH2n, kemudian ini ada deret homolognya. Untuk CH2 ikatan rangkap 2 CH2 ini rumus molekulnya karena C nya ada 2 kemudian H nya ada 4, makanya dia C2H4 itu namanya etena kalau C nya 2. Kalau C nya 3 itu namanya propena. 4 butena, 5 pentena, 6 heksena, 7 heptena, 8 oktena, 9 nonena, 10 dekena. Jadi akhirannya itu adalah ena semua karena dia alkena. Kemudian untuk yang ikatan rangkap 2 itu ada nomor ikatan rangkapnya itu ada di nomor berapa. Kalau yang ini karena dia di nomor 1 semua, C nomor 1 dan 2, berarti dia 1 propena. Kalau ini 1 butena, seperti itu ya. Jadi dia nomor 1 ini menunjukkan ikatan rangkapnya itu ada di C nomor berapa, seperti itu. Kemudian kalau yang ini kenapa ada CH2 dikurung 4 ini artinya CH kemudian dia berikatan dengan CH2 sebanyak 4. CH2, 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 CH2 baru CH3. Kalau kita hitung nanti C-nya ada 7 gitu ya. Kemudian untuk tata nama alkena itu ada aturannya. Nah, yang pertama itu diambil dari nama alkana tetapi akhiran ana diganti ena, sama ya. Kalau kemarin ada metana, etana, propena, butena, pentena, heksena, dan seterusnya. Kalau sekarang jadi etena, propena, butena, pentena, heksena. Jadi akhiran ana itu jadi ena gitu. Ana diganti jadi ena. Kemudian aturan penamaannya itu tentukan rantai utama. Nah, sama kita menentukan rantai utamanya dulu, tapi di sini rantai utama itu adalah rantai terpanjang yang harus mempunyai ikatan rangkap 2. Kalau kemarin hanya rantai terpanjangnya saja dihitung tok, yang paling dawa sing ndi. Kalau sekarang itu rantai yang paling panjang tapi harus mengandung ikatan rangkap 2 untuk alkena gitu ya. Meskipun dia panjang tapi tidak mengandung ikatan rangkap 2, berarti itu bukan rantai utama gitu kalau di alkena. Kemudian penomoran dimulai dari atom C dengan ikatan rangkap 2. Kalau kemarin di alkana itu penomorannya dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Kalau sekarang itu dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2. Jadi kalau kemarin misal ini tunggal semua, berarti penomorannya dari kiri 1, 2 ketemu cabang. Kalau dari kanan 1, 2, 3, 4 ketemu cabang, berarti dari kiri. Tapi karena dia itu ada ikatan rangkap, berarti kita mulai dari yang paling cedak ketemu rangkap. 1, 2 ketemu rangkap atau 1, 2, 3, 4 ketemu rangkap. Berarti kan cepet yang 1, 2. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6-nya yang di bawah ini juga boleh gitu ya. Kemudian penulisan letak ikatan rangkap 2 diawali oleh nomor atom yang mengikat ikatan rangkap 2. Nah, maksudnya gimana? Kalau ini 1, 2, 3. Lah karena ini ikatan rangkapnya itu ada di nomor 2 dan 3, berarti nanti dia nomor ikatan rangkap itu adalah yang paling awal, berarti 2. Makanya dia di sini 2 heksena. Enanya ada di nomor 2 gitu maksudnya. Ena itu ikatan rangkap 2 gitu. Kemudian
pada alkana bercabang pemberian nomor senyawa, pemberian nama senyawa sama seperti aturan alkana. Nah, untuk yang bercabang aturannya sama dengan alkana kemarin. Yang pertama kita tulis nomor cabangnya dulu, nama cabang, nomor ikatan rangkap, baru nama rantai utama. Jadi ini kan ada ikatan rangkap, patokane dienggo gawe nomor, berarti kayak nomor 1, 2 ketemu rangkap 3, 4, 5, 6. Kemudian ada cabang metil cacahe loro, berarti metilnya yang nomor piro? Nomor 4 karo nomor 5, berarti 4,5 dimetil, kan metilnya ada 2 berarti dimetil. Kemudian ada ena di nomor berapa? Di nomor 2 lah. Rantainya paling panjang berapa? Ternyata dia ada 6, berarti 2 heksena gitu. Kemudian apabila mengandung 2 ikatan rangkap atau lebih diberi akhiran diena, triena, tetraena dan seterusnya. Di itu 2, tri itu 3, tetra itu 4. Contohnya misal ada seperti ini ya. Siji loro, siji ketemu rangkap utawa siji loro ketemu rangkap, berarti kan dari kiri ya. Nah, 1, 2, 3, 4, kemudian enanya ada 2, 4 enane enek loro, berarti enane nomor pira wae? Enek nomor siji karo loro, berarti 1,2. Papat itu buta, berarti buta enanya ada berapa? Ada 2, berarti buta di ena. Nah, ikatan rangkap yang berdekatan seperti ini namanya ikatan rangkap 2 kumulatif atau berurutan. Kemudian ada contoh lagi, CH2 strep CH terus CH3. Nah, 1 ketemu ikatan rangkap atau 1, 2 ketemu ikatan rangkap, berarti dari kiri ya. Nah, kemudian ini ada ikatan rangkap di nomor 1 dan nomor 3. Nah, berarti dia namanya girolupatmo 5, berarti penta. 1,3 penta, enanya ada berapa? Ada 2, berarti penta di ena. Nah, untuk ikatan rangkap yang ada 2 kemudian dia letaknya itu rangkap tunggal gitu, berarti dia ikatan rangkap konjugatif atau selang-seling dengan ikatan tunggal. Kemudian ada contoh lagi, dia di sebelah pojok-pojok, kemudian ada girolupatmo 6, kemudian sama karena di pojok-pojok, ini boleh dari kiri boleh dari kanan. Ada 2, berarti 1,6 hepta di ena. Nah, kalau ikatan rangkapnya itu ada di pojok-pojok, kemudian berarti dia akan mengisolasi, berarti dia namanya rangkap 2 terisolasi. Jadi terikat atom C primer yang ujung-ujung gitu. Kemudian nanti ada juga nama trivial atau nama dagang. Contohnya itu ada etena, itu nama trivialnya etilena. Kemudian untuk alkuna nanti dia merupakan senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 3. Untuk rumus umumnya itu CnH2n-2. Untuk cara pemberian nama pada alkuna itu sama dengan alkena tadi ya, tetapi akhiran ena itu nanti diganti dengan una. Contohnya CH, kemudian rangkap 3 C, CH3, berarti dia namanya propuna. Karena kenapa kok nggak dikasih 1 atau 2? Soalnya dia dari kiri dan dari kanan itu sama saja ya, cuma ada satu kemungkinan nama gitu loh, jadi nggak usah dikasih 1. Beda dengan yang seperti ini, dia karena ini bisa di tengah juga, jadi dia nanti namanya itu bisa nggak ya yang di tengah? Bisa, karena dia itu bisa di tengah, berarti ini nanti harus diberi angka 1, 2 dan seterusnya gitu, 1 atau 2. Jadi harus jelas ini
unanya itu di nomor berapa gitu ya. Nah, untuk sifat senyawa hidrokarbon itu yang pertama itu ada dari sini aja ya. Untuk sifat senyawa alkana nanti dia sifat alkana itu untuk sifat fisikanya dia tidak larut dalam air, kemudian sehingga dia merupakan senyawa nonpolar, karena air kan kemarin senyawa polar. Kalau si alkana ini tidak larut berarti dia merupakan senyawa nonpolar. Kemudian semakin besar massa molekul relatif atau MR-nya, titik lelah dan titik didih semakin tinggi gitu. Jadi semakin banyak rantainya itu titik didihnya itu juga akan semakin tinggi. Nah, untuk semakin banyak cabang maka titik didihnya semakin rendah. Jadi rantai lurus dan bercabang itu yang titik didihnya paling tinggi adalah yang lurus. Semakin banyak cabang, titik didih semakin rendah gitu ya. Jadi kalau mau mencari senyawa yang titik didihnya paling besar, dicari yang paling panjang dan paling lurus gitu ya, untuk titik didih yang paling tinggi. Kemudian pada suhu kamar 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, alkana dengan jumlah atom C1 sampai 4 itu berwujud gas, C5 sampai C17 berwujud cair, jumlah atom C18 berwujud padat. Untuk alkana yang berwujud padat dan alkana yang berbentuk gas tidak berbau. Kemudian sifat kimia alkana itu sukar bereaksi dengan bereaksi kimia zat pengoksidasi atau zat pereduksi. Kemudian dapat bereaksi dengan oksigen melalui reaksi pembakaran. Nah, untuk reaksi pembakaran itu ada pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Untuk pembakaran sempurna nanti dia selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, untuk pembakaran itu dia direaksikan dengan oksigen atau O2, kemudian hasilnya CO2 dan H2O. Tinggal nanti dihitung jumlah C sebelah kiri berapa, C sebelah kanan berapa gitu. Kemudian H sebelah kiri berapa, H sebelah kanan berapa, kemudian baru disesuaikan jumlah O-nya gitu ya. Disetarakan seperti kelas 1 kemarin. Kemudian ini contoh metana CH4, karena di sebelah kiri C-nya 1 berarti C sebelah kanan juga harus 1. Hanya sebelah kiri 4 berarti H sebelah kanan juga harus 4, berarti di sini dikasih angka 2. Kemudian jumlah O-nya itu sebelah kanan 2 ditambah 2 berarti 4, berarti sebelah kiri itu karena sudah ada O2 berarti dikali berapa biar jadi 4, dikali 2 gitu. Kemudian untuk pembakaran tidak sempurna nanti dia bereaksi dengan O2 kemudian hasilnya CO ya ini. Ini harusnya CO dan H2O. Untuk CO itu nanti dia merupakan gas karbon monoksida. Karena kenapa kok jadi nanti untuk pembakaran tidak sempurna itu sangat berbahaya. Ini bagaimana bisa terjadi? Ini ketika oksigennya itu kurang. Contohnya kalau kita itu manasi motor di dalam ruangan yang tertutup, itu nanti kan oksigennya kurang. Nah, itu nanti bisa menimbulkan terjadinya pembakaran yang tidak sempurna, di mana nanti dia akan menghasilkan gas karbon monoksida. Karbon monoksida itu gas yang berbahaya, nanti bisa menimbulkan sesak nafas dan bisa juga menimbulkan kematian. Jadi sangat berbahaya, tidak dianjurkan untuk memanasi motor di dalam ruang yang tertutup, karena nanti ketika dihasilkan gas karbon monoksida atau CO tok
Kalau CO2 kan karbon dioksida, oksidanya nek loro. Kalau CO tok karbon monoksida gitu ya. Nah, itu gasnya berbahaya. Jadi tidak boleh memanasi motor di dalam ruang yang tertutup. Nah, ini yang kemarin tata nama Alkana. Kemudian untuk pembuatan alkana, nanti senyawa alkana murni dapat diperoleh dengan cara metana mereaksikan aluminium karbida dengan air. Ini nanti reaksinya aluminium karbida Al4C3 ditambah 12H2O menjadi CH4 ditambah 4AlOH 3 kali. Jadi nanti dia hasilnya ada metananya gitu ya. Untuk yang kedua, mereaksikan alkena dengan gas hidrogen. Alkena CnH2n ditambah H2 menjadi CnH2n plus 2. Jadi kalau alkena direaksikan dengan hidrogen, dia nanti akan menghasilkan gas alkana. Kemudian ada sintesis Wood atau aldop Woods, mereaksikan alkil halida atau haloalkana dengan logam natrium. Jadi halida itu FClBrI. Jadi nanti dia si alkil itu kan dia kemarin yang CH3 seperti itu ya, C2H5 gitu. Nanti dia bergandengan dengan si Cl, kemudian dia direaksikan dengan Na, kemudian akan menghasilkan ini Cl-nya lepas, kemudian dia berikatan dengan si Na menjadi NaCl, sehingga alkilnya tadi dia akan berubah menjadi alkana gitu. Kemudian sintesis Grignard utawa ini yang menemukan Francois Auguste Victor Grignard itu mereaksikan alkil magnesium halida RMgX. R itu dia menggantikan alkil ya dengan air. Contohnya C2H5MgI. X itu si halogen tadi FClBrI. Kemudian dia direaksikan dengan H2O menjadi CH3 atau etana, kemudian ditambah MgOH-I. Nah, seperti itu dia hasilnya etana. Kemudian untuk yang selanjutnya ada sintesis Dumas. Ini memanaskan campuran garam natrium karboksilat, natrium asetat dengan NaOH. Ini natrium asetatnya, natrium asetat, kemudian ditambah NaOH, kemudian menjadi metanat dan ini ya. Nah, untuk kegunaannya nanti bisa dibaca juga sebagai bahan bakar. Nah, untuk alkana itu nanti dia contohnya bahan bakarnya itu ada LPG. LPG itu apa? Liquefied petroleum gas. Kemudian ada kerosin. Kerosin itu apa sih jenenge? Lengopet. Kemudian ada solar, ada bensin, aftur, terdiri dari LPG itu terdiri dari metana, etana, propana, dan butana. LPG ini gas gas. Kemudian pelumas yang digunakan alkana, setiap molekulnya memiliki jumlah atom C cukup banyak, C18H28. Jadi C yang banyak itu dia contohnya C18 ke atas itu digunakan sebagai pelumas. Sumber hidrogen, kemudian bahan baku industri untuk bahan plastik, karet, sintesis, deterjen, contoh.
Kemudian untuk sifat alkena itu dia sifat fisikanya itu pada suhu kamar 3 suhu pertama C2H4 sampai C4H8 itu berwujud gas, C5 sampai 17 berwujud cair yang tidak bercampur dengan air atau suku-suku tinggi. Alkena C lebih dari 17 itu berwujud padat, kemudian tidak larut dalam air, kemudian semakin besar MR alkana, titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Sama ya, alkena memiliki titik didih lebih tinggi daripada alkana. Jadi ena itu lebih tinggi titik didihnya karena dia punya ikatan rangkap meskipun jumlah atom C-nya itu sama. Contohnya misal butana dengan butena itu titik didihnya lebih tinggi yang butena gitu. Sifat kimianya alkena saat dibakar sempurna menghasilkan gas CO2 dan H2O. Kemudian alkena lebih reaktif. Sama ya ini untuk yang pembakarannya. Untuk pembakaran sempurna itu tetap direaksikan dengan O2, kemudian hasilnya CO2 dan H2O, tinggal disamakan koefisiennya aja dan jumlah unsur kanan dan kirinya itu disamakan gitu. Alkena lebih reaktif daripada alkana, kemudian mengalami reaksi polimerisasi yaitu pemecahan rantai ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal membentuk molekul-molekul raksasa dengan rantai yang panjang. Kemudian dapat dioksidasi oleh KMNO4 menjadi senyawa glikol. Kemudian etilen glikol itu cairan yang bermanfaat sebagai pengisi radiator kendaraan. Untuk pembuatannya nanti bisa dibaca sendiri ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Untuk alkuna juga sifat fisiknya mungkin juga sama dengan tadi. Alkuna rantai pendek berwujud gas, rantai panjang berwujud cair dan padat, kerapatannya kecil, tidak larut dalam air, titik didih lebih tinggi daripada alkena dengan jumlah atom yang sama dengan yang tadi. Sifat alkunanya mudah mengalami reaksi pengutusan. Nah, untuk sifat dan kegunaannya nanti silakan dibaca sendiri. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.